ekor kibas. Ini hari ini. Ini ada syariatnya apa? Yang bawa syariat hari raya Idul Adha ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bawa kurban ini adalah, kurban itu juga bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Artinya koroba, kurban. Artinya orang yang berkurban itu orang yang dekat dengan Allah. Koroba yakrobu kurbanan, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini dimulai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu waktu itu tak punya anak. Ini cerita sedikit lagi. Boleh Pak? Boleh. Oke, silakan. Saya sebenarnya ini belum tidur Pak. Tadi saya datang jam 3 sampai kemari. Saya tadi habis lebaran, khutbah Idul Adha, kemudian pulang Pak Mama sebentar, langsung kemari. Saya sholat Jumat tadi di Kurum Tuan. Di situ saya sholat Jumat, berangkat kemari. Pas mau sampai mau tidur di Horas, kata Bang Horas tadi yang kedai kopi depan, Pak Ustadz ayo duduk sama Pak Kapolres sebentar. Udah saya temani Pak Kapolres sampai jam 5:30. Nah, baru balik lagi ke Bang Horas, mau tidur diajak petik pokat. Bukan saya yang naik, Bang Usuk. Dia yang naik dari bawah. Habis petik pokat baru kemari. Saya ini ngantuk sekali sebenarnya, karena udah tua Pak. Jadi umur tidur tuh udah jam 10. Dan maka saya kadang-kadang kalau lihat bapak-bapak yang udah tua-tua ini begadang sampai jam 1 ngeri juga ya. Ada bapak-bapak yang udah tua nih, udah mau meninggal sampai jam 2 masih begadang. Nah, saya tak sanggup seperti itu. Saya paling jam 10 udah tidur Pak. Kecuali ada ceramah. Beda kan? Ada uang masuk. Bagus sekalian. Ini udah duduk di warung kopi ada uang masuk. Ngapain Pak ya? Dah. Nabi Ibrahim ini Pak nggak punya anak. Istri pertama dia namanya Siti Sarah. Dia tak punya anak dengan Siti Sarah. Tak punya anak. Tapi Nabi Ibrahim ini orang kaya. Dia punya banyak, kalau bahasa kita banyak ngamon, lembu ya. Banyak sapinya, banyak binatangnya. Dia setiap tahun itu dia sembelih ribuan ekor untuk dibagi-bagikan. Nabi Ibrahim itu mintanya cuma satu Pak. Rabbi habli minas sholihin. Dalam surah Asy-Syaffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, aku berikan anak yang soleh. Nah lihat, Nabi Ibrahim ini minta anak soleh sebelum punya anak Pak. Kita salah selama ini Pak. Minta anak soleh waktu anak udah di penjara. Udah kena narkoba, ya Allah, supaya soleh dia, ya Allah. Ini salah Pak. Abang-abang ada yang belum menikah? Banyak ya? Ya, ini belum ya? Udah? Maaf. Udah. Abang-abang nih kalau ada yang belum menikah, itu mulai sekarang minta anak soleh. Bapak nanti pulang ke rumah, bilang sama anak gadisnya di rumah yang belum kawin, Dek, minta anak soleh. Kadang-kadang si adik ini bilang, papa ini lucu lah, masa minta anak soleh? Kawin aja belum. Ketika kita minta anak soleh sekarang, kalau laki-laki minta anak soleh, maka yang dikasih Allah pertama bukan anak, tapi istri yang soleh. Nabi Ibrahim seperti itu, dia minta anak soleh kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin. Waktu itu dia bersama Siti Hajar tak punya anak. Tapi karena Siti Hajar orangnya baik, dia bilang, Ibrahim, kamu menikahlah lagi. Maka Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Dengan Siti Sarah dia tak ada anak, menikah dengan Siti Hajar. Dengan Siti Hajar dia punya anak, Siti Sarah juga mengandung. Nah, bapak-bapak ini jadi solusi kalau yang belum punya anak, coba tes. Ibu-ibu ada dengar Bu? Nah, di dalam ibu kita nggak tahu, dia pecah gitu. Misalnya ini belum punya anak, minta izin sama istri menikah balik, nikah lagi. Nah, biasanya begitu Pak. Ketika menikah dapat anak dari istri kedua, biasa istri pertama juga dapat anak. Ini kalau mengikut pada Nabi Ibrahim. Coba tes. Saya nggak berani Pak. Ini pekerjaan yang paling mengerikan di dunia. Memang kita lihat kadang-kadang saya heran juga, perempuan tuh lemah tidur, lemah duduk, tapi kita ngeri sama dia Pak. Bukan takut, menghargai, alias takut Pak. Jadi saya nggak bisa bayangkan perempuan ini. Untuk minta menikah dua aja kita nggak berani Pak. Gimana? Ini dari senyumnya mau kayaknya berani, tapi takut kan. Tapi memang perempuan seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim itu minta suara yang soleh. Nah, suatu ketika datanglah akhirnya diberitakan nih malaikat. Datang seorang orang tua ini datang kepada Nabi Ibrahim. Apa dia bilang? Hai Nabi Ibrahim,
engkau ini setiap tahun menyembelih ribuan ekor lembu, ribuan ekor kambing. Maka Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Khalilullah. Apa kata Ibrahim? Hai orang tua, jangankan 1000 ekor lembu, jangankan 1000 ekor kambing, seandainya Allah perintahkan aku untuk menyembelih anakku, maka aku akan menyembelih anak. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Nah, Nabi Ibrahim kemudian dikaruniai oleh anak. Maka Allah mengatakan dalam surat 111 itu, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, anak yang santun, anak yang sopan, anak yang soleh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail berumur sekitar remaja lah, 9-10 tahun, maka Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah tentang penyembelihan anaknya tadi. Mimpi pertama Nabi Ibrahim itu pada tanggal 8 Zulhijjah kemarin. Kenapa dikatakan 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah? Hari ragu-ragu, Pak. Nabi Ibrahim ini ragu nih. Ini mimpi ini dari Allah atau dari setan? Ragu dia. Maka dinamakan dengan hari tarwiyah. Di hari ke-9, malam ke-9 dimimpikan lagi sama Allah mimpi yang sama. Maka Nabi Ibrahim ini yakin dia Arafah. Maka dinamakan dengan Arafah. Nabi Ibrahim yakin dia bahwa mimpi dari Allah dan dia harus menyembelih anaknya Ismail. Sebelum disembelih, Pak, dibilang sama Ismail, "Ya bunayya inni aro fil manami anni adbahuka fandur madza taro." Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Apa pendapatmu? Ditanya ke Nabi Ibrahim. Ini Pak musyawarah yang paling sadis, Pak. Ini mohon maaf. Saya beri sedikit ilmu kepada kita bapak-bapak. Bapak-bapak kita sebagai seorang suami ini jangan ego, Pak, di rumah. Bau sup ada air, Pak. Dia sering saya bawa waktu saya ceramah, Pak. Pernah saya bawa ke Nagan Raya, pernah saya bawa ke Aceh Selatan, tapi nggak paham juga. Ceramah dikasih ayat sedikit. Cuma air minum tadi segini itu aja. Ada barang-barang akual. Kalau nggak ada air kelapa nggak apa-apa. Nggak paham, ajudan nggak paham. Iya Pak, dia sering. Kalau saya lewat ini saya ambil dia. Saya tanya ada tiket, nggak, ayo ikut saya ceramah. Ikut ceramah Pak Ustaz enak kan? Makan gratis. Makan banyak, dia makan pada kita. Kita ini nggak bisa makan. Nanti mau ceramah, gembung perut. Dia aman. Nanti pas pulang, dapat amplop. Kalau nggak dikasih panitia, punya Ustaz belas. Betul. Ini bapak-bapak nih, kalau yang mau ikut Ustaz Junaidi boleh. Maulid nanti ikut Ustaz. Ustaz ini 4 bulan tak pernah berhenti jalan. Ceramah. Ini katanya tadi Ustaz ceramahnya 2 jam. Apa 2 jam? Ini bukan saya puji Bang Su. Pernah saya bawa dia ke Nagan Raya sekali. Saya bawa dia ke Nagan Raya, ikut saya ceramah ke Nagan Raya. Orang Nagan Raya itu tak tahu yang mana Ustaz Junaidi. Saya nggak mirip Ustaz nih. Apalagi pakai baju biasa. Kalau lihat saya tadi sore, Bapak pikir saya orang peti, bukan. Nggak pakai ini. Saya bawa lah dia. Sebelum ceramah makan dulu nih Pak. Makan. Datang rumah Pak Imam makan. Pak Imam tak tahu yang mana Tengku Junaidi, Pak Gecik tak tahu mana, semua tak tahu Pak. Kami kerjailah dia. Saya bilang sama dia, dia kan suka pakai sarung kayak ini. Dibalutnya sarung ditaruh di sini. Dipikir orang Nagan Raya, inilah Ustaz. Karena sarung dia buat kayak gini Pak. Padahal dia kedinginan Pak. Taruh sarung. Datang ke rumahnya, diciumnya tangan dia bolak-balik. Saya tak diopet, tanyalah sama beliau. Saya tak. Dicium tangan Pak Usop nih. Pak Usop kan ketawa. Yang parah itu bukan masalah cium tangan. Di tempat makan, saya duduk pas di depan makanan, dipindah ke depan dia. Terakhir dia baru mengaku bukan saya itu. Baru ditarik balik makanan. Ini dia. Astagfirullahaladzim.
Dia mirip kan sama Ustadz Yahya Waloni yang baru meninggal. Coba ya, perhatikan. Suruh pakai kopiah, pernah saya coba, ada foto tempat saya. Suruh pakai kopiah itu kayak mualaf betul ya. Kayak baru masuk Islam. Sekalian ini dimuliakan Allah. Dah, itu intermezzo sambil menunggu air. Air panas dari ini. Baik sekalian, musyawarah terbesar itu Pak. Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza taro. Hai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu, apa pendapat? Saya minta tolong Pak, kita ini suami Pak, pemimpin rumah tangga, adillah di rumah tangga. Apapun dimusyawarah Pak. Kadang-kadang ada laki-laki ini suami ini ego Pak. Ya kan? Anaknya minta liburan ke Jomblang, anaknya ada yang minta liburan ke Sabah, anaknya minta liburan ke Medan. Tetap keputusan liburan ke Laut Tawar. Udah, ini keputusan ayah. Jangan Pak, jangan Pak. Masalah pendidikan, musyawarah di rumah. Adik masuk pesantren mana? Saya lama di pesantren Pak. Lama jadi guru pesantren. Banyak anak-anak nangis Pak kalau ayahnya datang mau pulang, tak sanggup lagi. Bertahan ya di sini 2 tahun lagi. Ngapa 2 tahun? Tak sanggup lagi. Sampai dibilang sama anaknya, ayah ada yang suka di sini. Ayah yang suka di sini dulu, adik yang suka. Itu artinya apa? Kurang musyawarah. Nabi Ibrahim itu musyawarahnya ngeri Pak. Nah, aku bermimpi aku menyembelih dirimu, apa pendapat? Coba bayangkan Pak, syariat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail tidak diganti dengan kibas. Hari ini kita menyembelih anak kita kayak mana Pak? 5 anak di rumah Pak. Musyawarah malam Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini misalnya. Ini seandainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ayah sekalian, ini besok Idul Adha. Harus ada yang dikorbankan. Siapa kira-kira? Pasti ditunjuk yang paling besar dulu. Anaknya yang paling tua. Kayak mana Abang? Kata si Abang, kayak mana nih ayahnya? Baru lulus kuliah lagi. Baru dapat kerja 2 bulan. Jadi pertama pun belum masuk. Dilihat ke adiknya. Nah, kalau adik kayak mana? Alah ayah, SMA-nya belum tamat. Lihat ke adiknya satu lagi, masih SMP. Terakhir, anak terakhir masih digendong mamanya. Dilihat sama ayahnya. Kata mamanya, masa dia kemari? Masih kecil. Akhirnya mereka berlima musyawarah. Ini siapa yang kita sembelih? Ditanya siapa yang paling gak berguna lagi? Ini kayaknya yang paling tua ya. Ini seandainya nih Pak, mohon maaf. Seandainya ini kita musyawarah seperti itu, tapi gak terjadi. Mohon maaf. Apa jawaban Nabi Ismail pada waktu itu? Ya abakif al-matu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, perintahkan apa yang Allah sampaikan kepada engkau, lakukan apa yang Allah perintahkan, insyaallah engkau besok akan bersamaku bersama orang-orang yang sabar. Maka diambillah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, dibawa, dipakaikan baju yang bagus, dipakaikan wangi-wangian Pak, diambil kapak, diambil pisau Pak, dibawakan tali Pak, dibawakan tutup mata, dibawalah Nabi Ismail alaihissalam, diletakkan pada sebuah batu Pak yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu kalau pisau itu tak bisa memotong daripada leher Nabi Ismail, tetapi dia tetap lakukan dengan tujuan apa? Hanya untuk satu, taat dia kepada Allah, bahwa itulah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diikat tangan Ismail, ditutup matanya, dipotong dengan pisau. Tak tembus, tak terpotong. Apa kata Ismail? Ayah, mungkin pisau yang kau gunakan tidak tajam. Diambil pisau sama Nabi Ibrahim, dipukulkan ke batu, terpecah 2 batu Pak. Dipotong lagi. Apa kata Ismail lagi? Ayah, mungkin kita tidak ikhlas berdua ayah. Ayah, bukakan ikatan di tangan. Ayah, bukakan tutup mataku. Mungkin gara-gara itu kita tidak ikhlas. Dipotong, tidak terpotong Pak. Baru Allah kirimkan kipas. Ketika itu terjadi, Allah menyampaikan kepada para malaikat, hai para malaikat, saksikanlah umatku, hambaku Ibrahim dan Ismail, mereka ikhlas. Dulu engkau pernah ragu dengan ciptaanku manusia, yang kau kata akan menumpahkan darah, kau kata akan berbalas-balas dendam,
tapi lihatlah bagaimana dia taat kepadaku. Maka Allah gantikan syariat itu menjadi seekor kibas yang sekarang kemudian kita lakukan itu. Di kampung apa namanya? Bebesen, apa? Belang mersah. Belang mersah. Belang mersah ini ada berapa ekor lembu yang mau dikurban? Ada? Gak ada? Gak ada atau nggak tahu? Mana tahu, kita nggak pernah berkurban. Nah, ini hati-hati Pak. Ini saya lihat rumahnya besar-besar, mobilnya ada, tapi kalau nggak berkurban, ingat apa kata Nabi? Ini hadis sahih Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu an, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Ini hadis Nabi Pak. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan pernah dia mendekati tempat sholat kami. Ustaz, saya sudah sekali dulu Pak Ustaz, apa banyak-banyak kali? Kata tengku-tengku kan jadi kendaraan kita, apa kendaraan banyak-banyak di sana? Itu pertanyaan Pak. Kita ada ganti kendaraan terus Pak. Dulu pertama saya pakai Starlet Pak, dulu waktu belum jadi Ustaz terkenal. Habis itu saya ganti Avanza Pak. Habis itu saya ganti Innova Reborn Pak. Sekarang saya pakai Innova Zenith Pak, yang terbaru 637 juta Pak. Untuk apa Pak? Untuk kendaraan di dunia. Kendaraan di dunia ganti-ganti. Kita coba lihat Pak, kendaraan di dunia kita merasa malu kalau jelek Pak. Coba lihat orang kalau turun mobil Pajero agak turunnya agak gini sedikit. Betul nggak? Kalau Pajero nih gini ya sih ya. Remote. Itu kalau Pajero Pak. Coba yang turun Avanza Pak agak gini sedikit Pak. Apalagi Avanza lama. Coba lihat orang turun Chevrolet Pak. Parkirnya jauh sana dia Pak. Malu Pak. Jangan sampai di dunia punya kendaraan, tapi besok di akhirat tak punya kendaraan. Cari kendaraan di akhirat besok. Tak banyak Pak Ustaz. 2,5 juta. Lembu 7 orang 2,5 juta dah dapat. Kambing 2,5 juta dah dapat. Coba cari di rumah nanti, kalau ada simpan-simpan masih diambil aja. Belikan kambing. Ustaz Junaidi berani ngomong seperti itu. Mohon maaf, udah 18 tahun Pak, belum pernah berhenti berkurban satu kali pun. Tak pernah berhenti saya berkurban. Kenapa? Saya lihat semakin saya berkurban, semakin banyak Allah gantikan kepada saya. Apa pernah Ustaz miskin gara-gara kurban? Tak ada. Apa orang bersedekah itu miskin gak? Yang miskin itu gak pernah sedekah. Merasa miskin dia. Orang makin bersedekah dia makin senang. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang paling kau suka ya Allah? Apakah salat kami ya Allah? Bukan, kata Allah. Salatmu hanya untukmu. Apakah puasa kami ya Allah? Bukan, puasamu hanya untukmu. Apa yang paling kau suka ya Allah? Yang paling aku suka adalah amalan yang engkau kerjakan, hambaku senang dengan amalan tersebut. Kita kurban orang senang. Nih mohon maaf, ada ketua pemuda? Ada juga. Reju nggak ada, imam nggak ada. Ini kalau ada yang adik-adik muda nih, mohon maaf. Bagaimana biar berkurban Pak Ustaz? Tahun depan biar berkurban. Oke lah, tahun ini kita nggak kurban. Mudah Pak. Kalau kita datang ke rumah Pak orang, mau lebaran Idul Adha, minta 2,5 juta dibunuh kita Pak. Assalamualaikum. Besok kurban Pak. Assalamualaikum. Berapa dek? Bu mau ikut kurban? Berapa? 2,5 juta. Dek ini jalan ya, langsung pulang aja ya. Kenapa? 2,5 juta berat Pak. Jangan begitu caranya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Buatkan kelompok dari sekarang untuk kurban ke depan. Setiap bulan tagih 200.000 Pak. Nggak berat Pak. Kita takut Pak. Masuk Indomaret 300.000 habis Pak. Apalagi masuk ibu-ibu 400. Masuk Indomaret berapa sekali beli Pak? Tapi kenapa berkurban kita takut? Kenapa sedekah kita takut Pak? Karena mindset kita salah. Kita pikir kalau bersedekah hilang uang. Kalau ke Indomaret dapat odol, dapat sikat gigi, dapat sabun, dapat wangi-wangian. Tapi kalau kita sedekah hilang. Hilangkan mindset tersebut. Apa kita ganti? Hilang di dunia, Allah ganti besok di akhirat. Yang belum pernah berkurban, korbankan aja. Apa itu bagian? Kurban nggak mau potong kan dia ya. Ya agak gemuk-gemuk sedikit potong tuh. Yang kurus sangat tulang semua. Dibagi apa? Apa ibu sekalian? Ayo
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama kita bergerak untuk agama kita apa. Kalau bukan kita yang peduli pada agama, ada lagi. Ini mohon maaf kekhawatiran kita. Anak-anak muda sekarang ada lagi Pak cerita agama. Anak-anak muda sekarang apa tahu Pak? Yang tahu rambut segini gini-gini aja deh Pak. Kita lah yang beda-beda agama. Ada anak muda datang, ada satu orang tuh. Itu pun tua muka. Jadi ayah Pak. Kalau bukan kita Pak yang membimbing agama ini, siapa lagi besok? Ini mohon maaf. Kalau bukan kita yang menggerakkan agama ini, siapa lagi Pak? Saya yakin Pak, hadis Nabi akan sampai. Apa Pak Ustaz? Al-Islam ya'ti ghoriban. Agama ini datang pertama, datang agama ini dulu. Agama ini aneh Pak. Orang tanya, agama apa tuh? Karena waktu itu orang nyembah berhala semua. Apa kata Nabi? Wasayaudu ghoriban. Ingat, ketika Islam nanti akan hilang di muka bumi ini, orang-orang juga akan aneh memandang Islam Pak. Apa tuh ngaji itu? Apa tuh taraweh itu? Apa tuh kurban tuh? Apa tuh haji itu? Apa tuh zakat? Orang akan aneh Pak. Apa kata Nabi? Maka berbahagialah ketika di waktu itu engkau menjadi orang-orang yang aneh. Artinya engkau masih kekal dengan agama engkau. Terima kasih atas segala perhatian. Pas jam 10 tak lama-lama sesuai budget. Ini budget pun belum tahu kita pakai apa. Yang penting datang aja katanya. Dulu juga kayak gitu Pak, datang aja. Pas buka amplop kecewa Pak. Ini enggak. Ustaz bercanda. Betul tuh. Ini masih ada minum Pak. Masih minum lagi ya. Alhamdulillah. Nah, lihat. Udah dapat pahala, dapat makan, dapat minum lagi. Nah, tadi yang terlambat-terlambat usah makan nasi lagi. Sama-sama kita berdoa terakhir. Kita tutup. Mohon maaf karena ini masih hari tasyrik. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari tasyrik. Selama 4 hari itu sehari sholat memperbanyak membaca takbir. Disunatkan seperti itu. Habis kita baca doa, nanti kita baca takbir, kita tutup sama-sama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal barakata wa syuf'ata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina abwabal khairat wa abwabal rizqi wa abwabal salamati wa abwabal jannah. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim a'malana bibarakati kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah
Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Ya, bagikan terus. Bagikan terus. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak sekalian, ini saya informasi sambil bagi kue. Ini kan saya sudah 3 kali datang ke rumah ini. Kayaknya begini Pak, mungkin ada bapak-bapak yang tak berani mengundang Ustaz. Ustaz, kalau ada musibah tempat kami ini, Ustaz mau nggak datang? Boleh Pak, boleh. Nanti hubungan saja dengan Haji dan saya. Nanti hubungan dengan Pak Usuk. Begini, Ustaz, ini biar kita agak-agak lega. Pak Ustaz, kalau datang kayak mana untuk Pak Ustaz, nanti kami kasih apa tuh Pak Ustaz? Ini Pak, ini kita biar terang-terang. Bapak yang penting kasih saya makan. Dah, itu aja. Dan lain Pak Ustaz, nah itu kesadaran lah. Maksudnya nggak mungkin juga kan. Tapi jangan sampai gara-gara itu tak berani mengundang. Gak apa-apa, undang. Ustadz Junaidi, coba lihat. Ini hari sakral Pak, hari family Pak, hari keluarga Pak. Bawa anak jalan-jalan, bawa keluarga Pak. Tapi Ustadz datang, kenapa? Ini tugas Pak. Nah, Ustadz harus siap dengan itu. Orang rumah harus siap dengan itu. Maka bapak-bapak sekalian, kalau ada yang mau ceramah, nanti ada acara-acara seperti ini mau ceramah atau acara apa saja ceramah, boleh nanti melalui Pak Usuk. Tapi jangan amplopnya ke sana. Saya yakin habis tuh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.